Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update teman-teman untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, kita ada di tanggal 28 September 2023 hari ini, dan kemarin kita dapat beberapa data penting teman-teman. Salah satunya adalah data soal durable goods order ya, dan juga data core-nya. Jadi ini merupakan data yang menunjukkan kepada kita bagaimana kondisi daripada ukuran tren pemesanan, terutama soal manufacture di sana. Kalau kita lihat, angka yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan aktivitas manufacture, dan itu berdampak positif terhadap pergerakan dari US dollar. Kemarin pergerakan, maksudnya data daripada core durable goods order itu menunjukkan tren peningkatan dari sebelumnya 0,1% naik ke 0,4%. Begitu juga sama durable goods, month over month-nya juga naik dari minus 5,6% menjadi 0,2%. Jadi kalau kita lihat dari data ini menunjukkan tren peningkatan terjadi pada durable good order. Dan hari ini kita akan dapat data soal initial jobless claim. Kemudian juga ada pending home sales dari Amerika Serikat. Kemudian juga ada data soal GDP ya, gimana kondisi dari GDP. Kalau kita lihat dari forecast-nya, ini ada peningkatan GDP nih. Kayaknya ya GDP-nya masih menguat teman-teman, yang menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat meskipun turun secara bertahap, namun penurunan yang terjadi itu tidaklah signifikan crash ya. Market tidak crash, market cenderung turun secara bertahap. Jadi itu teman-teman kalau kita perhatikan dari data hari ini, data besok itu sangat-sangat penting ya. Hati-hati teman-teman, ada data soal inflasi PCE dari Amerika Serikat yang bakalan sangat-sangat berimpact sama market. Jadi prepare yourself. Eh, Kemudian dari news yang ada di market crypto, kemarin ada news soal SEC yang sepertinya bakalan delay, menunda keputusan soal ARK Invest dari ETF ya, yang diajukan oleh banyak hedge fund atau manajer investasi teman-teman. Ini disebabkan karena yang pertama ya regulasi masih belum rampung, yang kedua ada beberapa perusahaan yang diminta untuk merevisi teman-teman dari ETF yang diajukan, terutama soal ketentuannya dan lain sebagainya. Itu sebagian besar minta di revisi ulang. Contohnya ya ARK Invest, ARK 21 Shares Bitcoin ETF ini diminta untuk diperbaiki lagi. Kenapa? Karena kabarnya SEC sendiri itu nggak yakin kalau ARK Invest mampu untuk menghandle yang namanya kondisi daripada market saat ini, teman-teman. Jadi artinya market Bitcoin itu penuh dengan resiko ya, resiko tinggi, ada penipuan dan lain sebagainya. Jadi ARK Invest kurang dipercaya oleh SEC dalam hal memberikan jasa mereka untuk menjembatani nih perdagangan ETF Bitcoin. Jadi kabar yang kurang begitu baik dari ETF Bitcoin, teman-teman. Kemudian ini berita ya dari salah satu perusahaan manajer investasi keuangan gitu di Jepang, Mitsubishi UFJ. Ini merupakan sebuah perusahaan holding company gitu, memfasilitasi layanan keuangan dan juga perbankan, mempertimbangkan stablecoin baru ya, yang bekerja sama sama Binance Jepang. Jadi ini beritanya cukup bagus untuk ekosistem Jepang ya, setelah kemarin Jepang sudah menandatangani kerjasama sama Jepang sama Binance, teman-teman. Jepang sama Binance menandatangani kerjasama di mana Binance akan provide nih untuk layanan berupa kripto di sana, dan juga telah mendapatkan persetujuan. Jadi sekarang mereka akan mengajukan pertimbangan untuk bekerja sama dalam pembuatan yang namanya stablecoin, terutama yang menggunakan yen, teman-teman, mata uangnya Jepang. Lalu dari Binance sendiri, dia masuk ke Jepang, tapi dia keluar, teman-teman, dari market Rusia. Jadi dikabarkan Binance akan keluar seluruhnya ya dari market Rusia dengan menjual CumEx. Jadi ini adalah sebuah exchange lokal dari Rusia yang mana sahamnya bakalan dijual oleh Jepang ya, yang menandakan bahwa Jepang oleh Rusia, teman-teman. Jadi
Binance sendiri akan menjual kepemilikan saham dari CumEx ya kepada perusahaan Rusia, tentunya dalam hal yang menandakan bahwa mereka ini keluar dari market Rusia karena mungkin ekosistem di sana, ekosistem kripto di sana kurang mendukung nih, kurang bersahabat sama Binance. Jadi ya mereka melihat terlalu banyak effort yang mereka keluarkan tidak sebanding sama probability profit yang mereka terima. Jadi ya Binance memutuskan untuk keluar teman-teman dari market Rusia. Kemudian kemarin ini ada kongres ya, US Kongres itu bersama dengan SEC teman-teman, yang intinya itu membahas perihal macam-macam nih market, baik komoditi kemudian juga kripto ya terutama. Nah ini Gary Gensler masih menunjukkan uh, hawkisnya dia terhadap market kripto. Jadi sentimen sekali, teman-teman. Sensitif sekali ini Gary Gensler sama kripto ya. Jadi ya intinya Kongres atau DPR di sana itu cenderung kayak melihat bahwa SEC Gary Gensler ini kayaknya timpang tindih nih. Dia tidak tidak apa ya tidak bersifat netral dalam hal sikapnya terhadap kripto, tapi justru kayak menyudutkan kripto, dan itu tentunya ditentang oleh beberapa anggota di sana, anggota Kongres ya teman-teman, di mana menilai bahwa Gary Gensler ini sepertinya tidak berpihak kepada market kripto dan cenderung untuk menyudutkan market kripto. Jadi ya intinya Kongres kemarin bikin market juga sedikit volatile. Even dia pertama awal-awal kemarin market agak sedikit naik ya teman-teman. Tapi setelah ada Kongres, tiba-tiba di market New York market kayak crash. Ini sedikit rekaman nih teman-teman di kota Philadelphia, Amerika Serikat ya, salah satu negara bagian di mana di sana kayaknya ada kerusuhan gitu teman-teman. Semacam ada pertengkaran gitu antara petugas keamanan sama ini apa nih, ada pencuri kayaknya nih yang membobol toko. Jadi di sana itu kayaknya lagi kacau-kacaunya nih kota teman-teman. Kita akan langsung masuk ke pembahasan Bitcoin-nya seperti apa. Oke, dari pergerakan Bitcoin hari ini nampaknya agak sedikit rumit teman-teman kalau kita jelaskan. Pergerakan Bitcoin kemarin sempat naik nih, membuka harapan sepertinya ya. Ketika Bitcoin kemarin ya sore gitu, itu ada spike naik sampai 26.800, namun di menjelang market New York justru malah ada dump yang sangat-sangat signifikan. Kemarin sih terdeteksi bahwa pergerakan Bitcoin itu ditunjang dengan baik oleh smart money yang masuk. Namun di 4 jam setelahnya itu smart money keluar semua, market cenderung nyusut lagi, teman-teman. Jadi sekarang posisi Bitcoin ada di kisaran 26.200. Dan kalau kita melihat Bitcoin overall masih bergerak sideways aja, belum ada pergerakan yang sangat-sangat signifikan yang mungkin akan memberikan kita indikasi jelas nih arah Bitcoin kemana. Sementara sih masih belum ya. Sementara kalau kita perhatikan juga posisi dari indeks dolar kemarin terus menguat teman-teman, mengindikasikan bahwa indeks dolar sekarang dalam posisi yang powerful dan dengan kekuatan yang sangat-sangat luar biasa, terutama soal dorongan dari para buyers untuk membeli US dollar. Kalau menurut saya sih kenapa US dollar menguat, karena pengaruh daripada yield atau bond ya, obligasi di sana, yang mana return dari obligasi itu terus mengalami peningkatan. So, orang-orang berbondong-bondong menukarkan aset mereka, entah itu dari mata uang lain, komoditi, saham, menjadi US dollar. Untuk apa? Untuk diinvestasikan di market bond atau obligasi. Dan ini menimbulkan pergerakan daripada dolar itu terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan sampai saat ini. Dilihat dari volume smart money-nya masih sangat-sangat baik, teman-teman. Volume smart money masih menunjukkan tren yang sangat-sangat kuat untuk indeks dolar, jadi saya rasa pergerakan dari market punya kecenderungan untuk terus menguat ya. Target resistensi sudah dicapai kemarin di kisaran 105,8, namun sekarang ada resistance berikutnya teman-teman di kisaran harga 107,7. Jadi menurut saya ada kemungkinan untuk DXY masih akan rally menguat dalam beberapa titik teman-teman, mungkin bisa sampai 107,6 nih. Jadi waspada aja buat teman-teman.
Indeks dolar naik, kemudian gold kemarin nyungsep ya, gold turun signifikan, kemudian S&P 500 ya turun juga, tapi masih tipis teman-teman. Dan Bitcoin dan kawan-kawan memang sempat spike naik, tapi akhirnya dia drop turun. Menurut saya sih untuk saat ini yang menjadi indikasi penting adalah data soal PCE yang akan ada di hari Jumat. Ya, jadi market mungkin akan menunggu data tersebut rilis seperti apa, kita nggak tahu pasti. Kalau kita lihat dari forecast-nya, dari data PCE itu menunjukkan tren year on year-nya kemungkinan bakalan naik, yang berarti inflasi ada kecenderungan naik, teman-teman, namun core-nya itu bakalan bertahan. Kalau kita lihat dari forecast-nya seperti itu. Apakah inflasi memang bakalan benar naik, dan juga The Fed justru malah makin hawkish? Nah, itu kita nggak tahu pasti, guys. Makanya kita harus melihat data demi data. Kita nggak bisa memastikan market bakalan kemana arahnya ke depannya. Jadi sementara itu sih dari pergerakan dari market ya. Kemarin naik tapi belum cukup confidence, market justru malah dibawa turun balik lagi. Volume perdagangan kemarin sangat-sangat bagus. Ya, sayang sekali tidak ditunjang sama pergerakan harga yang cenderung konsisten. Justru bentar naik habis itu turun balik lagi, guys. Jadi mungkin gitu aja buat pembahasan Bitcoin kali ini. Kalau dari saya pribadi sih masih kayak wait and see dulu, melihat kemana pergerakan dari market, dilihat dari data-data ekonomi yang akan disajikan ke depannya. Gitu aja guys, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada pertanyaan buat dibahas, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, akhir kata saya Andri, makasih.